Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Rani Fatmala. Hari ini saya akan membahas kesehatan. Kalau kemarin kita membahas tentang hipertensi, hari ini saya akan membahas tentang tekanan pada bola mata yang meninggi. Nah, penyakit apa saja yang terjadi bila terjadi peningkatan tekanan bola mata? Salah satunya adalah glaukoma. Nah, glaukoma ini sendiri terjadi akibat peningkatan tekanan pada bola mata sehingga membuat kerusakan pada saraf bola mata. Nah, sebenarnya banyak penyebabnya ya, dan karena glaukoma ini sendiri banyak jenisnya. Jadi ada yang didapat ketika lahir, ada yang didapat oleh adanya penyakit lain seperti peradangan atau cedera ya, atau tersumbatnya pembuluh darah di bola mata seperti itu, atau juga bisa terjadi akibat peningkatan cairan atau aqueous humor di bola mata. Nah, aqueous humor ini sendiri berfungsi untuk menjaga bola mata, menutrisi bola mata, dan menghilangkan kotoran pada mata. Nah, aqueous humor ini sendiri harusnya masuk kembali ke pembuluh darah melalui saluran. Nah, tetapi pada glaukoma seringnya saluran ini menyempit atau menutup ya, tersumbat sebagian disebut glaukoma sudut terbuka ya. Kalau tersumbat seluruhnya disebut glaukoma sudut tertutup, di mana bila terjadi glaukoma sudut tertutup ini maka harus dibawa segera ke rumah sakit ya, karena merupakan gawat darurat, bisa menyebabkan kebutaan. Nah, gejalanya seperti apa ya? Jadi kita kan tidak tahu apakah ini sudut terbuka, sudut tertutup. Nah, gejalanya seperti melihat pelangi, kemudian juga lapangan pandang menyempit, karena khasnya pada glaukoma ini kita seperti melihat terowongan seperti itu. Nah, bila terjadi penglihatan seperti terowongan, otomatis lapangan pandang akan menyempit ya. Kita tidak bisa melihat ke kanan kiri, ke samping. Jadi bisa terjadi kecelakaan karena kita tidak tahu, tiba-tiba mobil sudah melintas di depan, atau juga kita bisa terjatuh seperti itu ya. Nah, bila hal ini terjadi, segera dibawa ke dokter karena akan dilakukan berbagai terapi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga penglihatan mata seperti melihat tirai. Nah, ini terjadi pada gangguan retina di bola mata ya, dimana retinanya bisa robek atau lepas. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena terjadinya robekan atau peradangan juga bisa ya, seperti itu. Nah, hal ini disebut dengan ablasi retina, di mana ablasi retina ini biasanya terjadi pada usia 50 tahun ya. Jadi tapi juga kita mesti waspada pada orang-orang yang memiliki genetik ablasi retina, karena bisa terjadi ablasi juga pada keturunannya. Begitu juga dengan glaukoma, bila ada genetik faktor keturunan di keluarga, maka kita mesti waspada seperti itu. Nah, bila terjadi ablasi retina, maka akan dilakukan berbagai terapi ya, maka harus dibawa juga ke dokter segera karena bisa menyebabkan kebutaan. Nah, pada anak-anak ada juga yang disebut dengan mata kucing seperti itu. Nah, ini suatu kondisi yang gawat juga ya, karena kita harus sebisa mungkin membawa ke dokter, membawa ke rumah sakit untuk mencegah perkembangan penyakitnya. Apa sih mata kucing ini? Jadi mata kucing ini merupakan gejalanya seperti itu. Jadi gejala dari penyakit yang kita sebut dengan retinoblastoma
atau kanker pada mata. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita deteksi lebih dulu untuk mencegah perkembangan kankernya. Mata kucing ini seperti kita melihat adanya bercak pada bola mata, bercak putih pada bola mata. Kemudian gejala yang lain bisa terjadi penglihatan, bisa terjadi matanya merah, bengkak, nyeri, seperti itu ya. Nah, bila terjadi hal ini, anak-anak mengeluh seperti itu, segera bawa ke dokter ya, karena akan dilakukan berbagai terapi, salah satunya kemoterapi atau membunuh sel kanker, atau dengan radiasi ya, radioterapi, atau juga dengan untuk membekukan sel kankernya, seperti itu. Nah, biasanya juga terjadi bukan karena gen, tapi ini melainkan karena mutasi genetik ya. Tetapi sebagian penyebab lainnya tidak diketahui ya, kenapa bisa terjadi retinoblastoma ini. Nah, mutasi gennya itu mutasi gen RB1 seperti itu. Jadi kita harus waspada apabila mata kita mengalami hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Itu saja, sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi DM Instagram saya. Silakan baca di deskripsi ya. Terima kasih. Sekian dari saya.